Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa kita semuanya juga selalu mengamalkan sholawat. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini sama juga dengan video saya sebelumnya, yaitu tentang testimoni keajaiban dari sebuah sholawat. Dan ini merupakan kisah nyata yang saya ambil dari dua orang teman. Yang pertama adalah Mbak Siska, yang kedua adalah Mbak Reni. Keduanya ini mempunyai sebuah cerita nyata dari keajaiban sholawat tersebut. Apapun yang dia inginkan, apapun yang dia minta, walaupun itu masih ada dalam hati, alhamdulillah Allah mengabulkan dari doa-doa mereka, berkat dan juga barokah dari sholawat tersebut. Nah, untuk teman-teman semuanya yang ingin memberikan testimoni dari keajaiban sholawat, bisa menghubungi nomor WA saya ataupun bisa memfollow IG saya, yaitu Miss Aini Berbagi. Untuk ceritanya ini nanti akan saya mulai dari satu persatu dulu. Yang pertama adalah dari Mbak Siska. Mbak Siska ini selalu mengamalkan sholawat kulayaumin, ataupun yang kita sebut sebagai riyadhah membaca sholawat gitu ya. Dan Mbak Rizka ini ketika dia itu mempunyai hajat, mempunyai keinginan, umpamanya dia menginginkan uang segini 500.000 atau 50.000 atau 100.000, alhamdulillah atas izin Allah Mbak Siska ini bisa mendapatkan uang tersebut entah dari jalannya Allah. Dan kebetulan pada cerita ini yaitu Mbak Siska itu punya keinginan, walaupun itu keinginannya masih dalam hati, atau kita biasanya menyebut dengan kerentekan hati gitu ya. Mbak Siska ini mempunyai keinginan, dia itu ingin memegang uang 50.000 karena kebetulan pada waktu itu Mbak Siska ingin membeli sesuatu dan harganya sekitar 50.000. Dan alhamdulillah tak disangka Allah memberikan uang 50.000 kepada Mbak Siska ini dengan caranya Allah, Masya Allah itu ya. Jadi Mbak Siska ini merasa bahwasanya apapun yang dia inginkan sama Allah itu dikabulkan satu persatu, walaupun itu masih ada dalam hati, masih dia punya kerentek, dia masih punya niat ingin melakukan sesuatu, tapi Allah itu mengabulkan apa yang dia inginkan, Masya Allah. Itu cerita Mbak Siska yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan riyadhah sholawat ini Mbak Siska itu diberikan kesehatan lahir dan juga batinnya. Kalau kesehatan batinnya tentunya Mbak Siska ini menjalankan semua aktivitas dengan tenang, kemudian tanpa rasa terburu-buru dan yang lainnya. Dan secara lahiriah Mbak Siska ini diberikan kesehatan. Yang awalnya Mbak Siska ini ketika jatuh gitu ya sering lecet. Kemudian istilahnya dia itu kebentur sedikit, dia lecet, jadi badannya itu tidak begitu kuat gitu. Tapi alhamdulillah melalui riyadhah sholawat ini, melalui mengamalkan sholawat ini, alhamdulillah Mbak Siska ini diberikan kesehatan yang luar biasa. Dia itu jatuh, terbentur, dan tidak merasakan lecet apapun, subhanallah. Jadi ini merupakan rizki dari Allah, karena kita tahu ya bahwasanya rizki itu nggak hanya berupa uang, tetapi rizki itu bisa berupa ketenangan hati, kemudian bisa berupa kesehatan, kemudian istiqomah dalam beribadah, kemudian bisa juga ketenangan dalam rumah tangga, anak, istri, dan yang lainnya. Semua itu termasuk dalam rizki dari Allah. Nah, untuk ceritanya kita lihat bersama-sama dari WA-nya Mbak Siska ini, kita baca bersama-sama. Yuk. Ini kita baca bersama-sama ya dari Mbak Siska. Assalamualaikum Kak, izin share. Waalaikumsalam. Izin share testimoni sholawat. Berkah keajaiban sholawat, apa yang selalu saya ucapkan dalam hati selalu ada dan terwujud terus Kak. Alhamdulillah, jadi apapun yang dia ucapkan dalam hati itu selalu terwujud. Setiap aku minta sama Allah, apapun selalu diberi pertolongan. Jadi ketika dia minta sesuatu, Allah itu akan menolong dengan jalannya Allah, yang mana kita itu tidak tahu dan kita juga tidak menyangka gitu ya, jalannya Allah itu seperti apa. Aku bilang dalam hati, ya Allah, aku pengen makanan, selalu ada tetangga ngasih makanan.
Dalam hatinya dia ingin, ya Allah saya pengen makanan ini. Kemudian ada tetangga yang ngasih makanan. Kebetulan tetangganya itu punya hajat, umpamanya dia ada syukuran, kemudian dia ada dia mempunyai hadiah tertentu kepada dia mainkan makanan, selalu aja tetangganya itu mengasih makanan. Jadi apapun yang dia inginkan Allah kasih. Itu yang pertama. Kemudian, dan tadi malam aku bilang dalam hati, aku mau uang 50.000. Dia bilang seperti itu. Tadi malam dia bilang aku pengen uang 50.000 gitu. Dan hari ini diberikan sama Allah. Hari ini diberikan sama Allah sesuai nominal yang aku butuhin loh Kak. Masya Allah, dia mainkan 50.000. Alhamdulillah Allah kasih sesuai dengan nominalnya, yaitu 50.000. Dan masih banyak lagi. Jika kita yakin, pasrah, berprasangka baik kepada Allah. Nah, ini loh dia di sini dia juga memberikan nasihat kepada kita semuanya. Jika kita itu yakin sama Allah, pasrah sama Allah, berprasangka baik kepada Allah, niat bersolawat tanpa meminta dunia sama Allah, Allah nanggung kehidupan kita. Ya Allah, ini loh ya, Masya Allah ya. Kita mencoba, kita bersama-sama untuk membersihkan niat kita. Kita nggak usah niat berdoa, niat beribadah itu untuk mendapatkan duniawi. Tetapi kita niat itu beribadah untuk Allah. Insya Allah Allah juga akan mengabulkan hajat-hajat kita, keinginan kita. Dia bilang seperti itu, Masya Allah. Dia juga memberikan pesan kepada kita semuanya seperti itu. Mulai dari musibah, Allah selalu menyelamatkan. Jadi dia itu mendapatkan musibah, Allah juga menyelamatkan musibah tersebut. Dari pesannya ini kita ingat lagi ya, mulai dari yang awal tadi, berprasangka baik kepada Allah, niat bersolawat tanpa meminta dunia sama Allah. Kalau kita bersolawat, niat bersolawat ikhlas kepada Allah, ditujukan kepada Nabi Muhammad tanpa kita meminta dunia. Ya Allah saya bersolawat, semoga saya punya mobil, semoga saya punya rumah. Oh itu tidak, menurut Mbak ini seperti itu. Dan itu sebenarnya juga sangat bagus. Kalau kita bersolawat, kita fokuskan sama Allah. Dulu saya juga pernah ya membahas tentang solawat itu seperti apa. Jadi umpama kalian itu menginginkan, saya ingin punya rumah, saya sholawatin gitu. Sebenarnya sholawatin ini dia ingin punya rumah, sholawatin itu sebenarnya untuk memotivasi dia biar dia itu lebih semangat lagi dalam bersolawat. Tetapi ketika bersolawat, hilangkanlah semua dunia tersebut dan kita pasrahkan sholawat kita itu hanya untuk Allah saja dan Nabi Muhammad. Kita lanjutkan lagi ya. Mulai dari musibah, Allah selalu menyelamatkan hambanya. Dia itu juga diselamatkan dari musibah tersebut. Kemarin saya kebentur kursi, nggak lecet sama nggak berdarah. Kemarin dia itu juga terbentur kakinya. Kakinya itu nggak lecet, juga nggak berdarah. Dulu aja saya belum istiqomah dan belum ngerti sholawat, jatuh selalu lecet dan berdarah. Nah, yang dulunya itu sebelum mengamalkan sholawat, dia itu ketika kebentur sedikit gitu pasti lecet dan juga berdarah. Tapi alhamdulillah setelah mengamalkan sholawat ini, dia tidak lecet dan juga tidak berdarah. Rezeki nggak harus uang, keselamatan juga termasuk rezeki Kak. Semoga bisa jadi motivasi buat teman-teman di sini. Nah, dia bilang teman-teman grup pecinta sholawat gitu ya. Jadi kita semuanya, insya Allah kita semuanya termasuk dalam grup ataupun kelompok pecinta sholawat ini. Jangan mengeluh. Intinya pasrah, yakin, dan lepaskan kepada Allah. Nah itulah ya intinya. Jadi kita pasrah, yakin, dan lepaskanlah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu yang pertama dari kisahnya Mbak Siska. Dari kisahnya Mbak Siska ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan kalau kita iringi dengan keikhlasan, kepasrahan dan juga yakin, insya Allah Allah itu akan menentukan jalannya dan akan memberikan pertolongan yang mana itu pertolongan itu baik menurut Allah. Kita nggak usah berusaha untuk mendikte, istilahnya kita meminta ini biar Allah mengabulkan, itu jangan. Tetapi usahakanlah kita semuanya melepaskan semuanya itu dan memasrahkan semuanya kepada Allah. Dan insya Allah dengan jalan tersebut
Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Nah, contohnya tadi kayak Mbak Siska tadi. Mbak Siska itu ketika mengamalkan sholawat, dia riyadhah, kemudian dia menjalankan semua perintah Allah dengan baik, insya Allah Allah akan menolong Mbak Siska ini. Dan buktinya benar, apapun yang Mbak Siska inginkan, walaupun itu masih ada dalam hati, kayak tadi saya ingin makanan, tetangga ternyata memberikan makanan. Saya ingin uang 50.000, alhamdulillah Allah juga memberikan 50.000. Dan Allah itu di situ menurut ceritanya Mbak Siska juga menjaga umatnya dari keselamatan, baik itu di dunia dan akhirat. Di dunianya kita nanti juga akan terbebaskan dari hal-hal yang membuat kita itu cemas, kemudian kesehatan kita juga akan dijaga, dan di akhirat nanti insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW melalui riyadhah sholawat atau melalui istiqomah dari sholawat ini. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.